Beralih ke informasi lainnya, Saudara, PSSI dan PT LIB secara resmi meluncurkan Liga 2 2024-2025 yang akan bergulir mulai 7 September hingga 25 Februari 2025. Duel antara Persibo Bojonegoro kontra Gresik United akan menjadi laga pembuka kompetisi kasta kedua sepak bola nasional ini. 2024-2025 akan menggelar kick-off pada 7 September mendatang dengan mempertemukan Persibo Bojonegoro melawan Gresik United di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro. Sebanyak 26 tim yang dibagi ke dalam 3 grup akan berjuang memperebutkan tiket promosi untuk naik ke kasta tertinggi yakni Liga 1. Liga 2 musim ini dipastikan bakal lebih kompetitif mengingat terdapat 291 pertandingan yang akan tersaji sepanjang musim. Ditambah tim-tim yang terdegradasi ke Liga 2 seperti Bayangkara FC, Persikabo 1927, dan Rans Nusantara FC yang memiliki ambisi besar untuk kembali ke Liga 1. Selain itu, Liga 2 bakal semakin menarik lantaran PT LIB mewajibkan tim-tim peserta untuk menurunkan pemain U21 berlabel timnas. Kendati demikian, Liga 2 dipastikan tak akan menggunakan VAR seperti halnya Liga 1. Lantaran infrastruktur belum memadai. Itu bertahap ya VAR-nya, tunggu. Karena memang kan ini baru tahun kedua, mereka masih perlu investasi. Dan tadi disampaikan ketika kita juga menggunakan VAR itu perlu ada training daripada SDM perwasitan dan lain yang perlu waktu gitu. Jadi saya melihat Liga 2 optimis. Dan saya mengingatkan tadi klub-klub Liga 2, para pemain jangan main match fixing, jangan main sabun. Stadion-stadion yang digunakan ini minim fasilitas. Kemudian Liga 2 ini kita butuh sekali exposure penonton, dan penonton yang bisa dibilang crowd-nya lumayan ya terbatas. Nah, akhirnya kita putuskan ke Persibo melawan Gresik United dari 260 ke 291 pertandingan musim ini. Padahal jumlah klubnya tinggal 26 klub ya. Kemudian sistemnya lebih kompetitif ya. Liga 2 2024-2025 dipastikan mendapatkan penyegaran di sektor perwasitan. Pasalnya, PSSI telah menggelar kursus wasit sebagai persiapan menuju Liga 2 2024-2025. Rinin Taniken, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Deltras FC secara resmi memperkenalkan skuad yang akan bermain di Liga 2 musim 2024-2025. Terdapat nama-nama pemain senior dari Liga 1 yang diharapkan dapat mengangkat mental dan semangat bermain sehingga target kembali ke Liga 1 bisa tercapai. 33 pemain yang sudah dikontrak manajemen Deltras FC berisikan beberapa pemain lama dan pemain anyar untuk memperkuat tim kebanggaan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Ada beberapa pemain senior dan pemain yang sebelumnya berlaga di Liga 1. Selain itu, Deltras juga merekrut 3 pemain asing asal Brasil, Arthur Vieira, Emerson, dan Nixon Guilherme. Target di musim yang baru, Laskar Udang harus bermain maksimal dengan hasil positif di setiap pertandingannya demi memuluskan jalan ke Liga 1 musim depan. Deltras FC tergabung di grup Timur Liga 2 bersama 3 tim Jawa Timur, Persela Lamongan, Gresik United, dan Persibo Bojonegoro. Selain itu ada Rans Nusantara, Persipal Palu, Persewar Waropen, dan Persipura Jayapura. Sementara itu dengan komposisi pemain saat ini, manajemen Sriwijaya FC menatap optimistis kompetisi Liga 2 musim kali ini. Manajemen pun berharap armada Jafri Sastra mampu sapu bersih di seluruh laga kandang. Manajemen Sriwijaya FC menatap optimis kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 yang akan mulai bergulir pada tanggal 7 September nanti. Di kompetisi musim kali ini, SSC akan tergabung di grup 1 bersama dengan Persiraja, PSMS, PSPS, PSKC, Persikota, Dejan FC, Persikabo, hingga FC Bekasi City. Dengan komposisi pemain dan pelatih yang ada musim ini, Sriwijaya FC mampu bersaing dengan 8 tim kontestan lainnya di grup 1. Bahkan Laskar Wongkito diharapkan mampu sapu bersih di semua laga kandang dan juga mencuri poin di laga kandang.
dengan keyakinan bahwa kalau bertanding di home tadi ya, bertanding home kita bisa sapu bersih. Itu sebuah keyakinan ke kita bahwa kita dengan tim ini bisa mengambil poin penuh di kandang, dan di luar kandang juga kita mengatur strategi agar kita memang mendulang poin. Artinya tim kita bisa kita manage untuk melawan tim-tim yang memang terutama di Sumatera maupun yang datang dari Jawa ya. Surjaya FC sendiri akan melakukan laga perdananya di kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 dengan bertandang ke markas Dijan FC pada tanggal 7 September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSIS Semarang menggunakan masa jeda kompetisi internasional dengan mengisi ulang energi para pemain. PSIS tak bisa berleha-leha karena 3 laga selanjutnya usai break adalah 3 laga tandang berturut-turut. Masa jeda kompetisi benar-benar digunakan PSIS Semarang dengan baik. Setelah pemain dipersilahkan beristirahat dan mengisi ulang energi mereka, pelatih Gilbert Agius memberi menu latihan untuk persiapan jelang 3 laga tandang selanjutnya, yaitu Dewa United, Persib Bandung, dan PSM Makassar. Sejauh ini, pelatih menilai permainan para penggawa PSIS sudah sangat luar biasa. Di 2 pertandingan, PSIS mencatat 3 poin berkat kemenangan atas Persis dan PSBS. Namun di tengah persiapan ini, PSIS juga dihantui krisis striker. Di matchday pertama, PSIS sudah kehilangan Sudi Abdallah yang cedera akibat salah mendarat saat duel udara. Solusi muncul dengan menggait Evandro Brandao sebagai pengganti. Namun belum juga main, Brandao sudah cedera saat latihan. Brandao dikabarkan absen selama 1 bulan. Ini berarti PSIS akan bermain tanpa 2 penyerang asing di 4 laga berikutnya. Saat ini PSIS berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan 2 kemenangan dari 3 pertandingan.